Halo. 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 Hai. Wanita nggak harus berpendidikan tinggi. Menurut aku setuju karena wanita juga perlu adanya pengetahuan yang luas ya. Kan wanita juga merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti. Karena kan pendidikan itu mahal ya, sedangkan perekonomian masing-masing orang kan beda-beda gitu. Kalau misalnya wanita berpendidikan tinggi boleh, cuman nggak harus kalau menurut pendapatku sih. Gitu, karena kalau pendidikannya pendidikan formal itu nggak harus setiap orang bisa dapat, karena emang ya pendidikan formal tahu sendiri kan mahal. Tapi pendidikan-pendidikan yang lain itu bisa kok didapetin, nggak cuma di eh, lembaga-lembaga kayak sekolah, kampus. Menurutku sih begitu. Jadi nggak harus perempuan itu berpendidikan tinggi itu nggak harus. Cuman kalau misalnya ada nih seorang wanita ingin mengejar pendidikan yang lebih tinggi, ya nggak apa-apa, keren aja. Menurutku pribadi itu aku nggak apa ya. Kalau dari aku pribadi ya, bukan perihal tentang aku ingin disamakan sama laki-laki atau perempuan ingin disamakan orang laki-laki, tapi lebih mendukung kayak perempuan sama laki-laki itu mendapatkan kesempatan yang sama agar ada di posisi yang sejajar. Jadi kayak enggak, kamu wanita itu nantinya akan di dapur, akan ngurus anak, jadi enggak tentang itu. Jadi gimana aku nanti mendukung perempuan dan laki-laki itu ada di posisi yang sama atau yang sejajar. Aku juga nggak mau disama-samakan sama laki-laki gitu. Ya beda, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Iya, dan punya harkat dan martabat masing-masing. Jadi kalau nggak mau disamakan, mau di atas laki-laki apa di bawah laki-laki? tetap sih di bawah laki-laki. Kan ya kodratnya kan gitu, cowok dulu baru cewek. Thank you. Ya. Perbedaan itu sebenarnya sama, cuma kan ya cewek itu pengen kedudukannya itu disamakan dengan laki-laki, kayak ya walaupun suami itu ke suami sih, laki-laki laki-laki itu sebagai pemimpin, tapi setidaknya perempuan itu bisa disamakan kedudukannya. Oke. Kalau aku sendiri setuju. Kurang setuju sih, di antara setuju sama tidak setuju. Kalau dari aku sendiri tidak setuju juga ya. Boleh nggak sih jawab di antara setuju atau enggak? Ya, kenapa aku pilih jawab setuju atau di antara setuju atau enggak, karena balik lagi sih itu ke pendapat kayak gitu kan tergantung di wilayahnya. Tapi kalau untuk aku sendiri aku setuju nggak kalau cewek nikah di atas 27 itu dicap perawan tua? Enggak dong, karena kan balik lagi setiap perempuan, setiap manusia kan punya kesiapan masing-masing untuk ke jenjang pernikahannya. Tapi balik lagi, yang namanya perempuan itu kan pasti punya yang namanya waktu menopause. Jadi ya bisa dipikir sendirilah enaknya gimana. Tapi yang penting jangan nikah karena tuntutan orang-orang, tapi nikah karena udah siap dan nemuin pasangan hidupnya. Ya, soalnya kan target orang itu kan masing-masing. Karena kan kalau misalkan kita itu masih ada target sebelum nikah itu, kalau misalkan kayak tabrakan sama nikah tuh
kayak nanti barangkali target kita tuh tidak tercapai kayak gitu. Misalkan kayak sebelum nikah punya bisa renov rumah dulu misalkan, atau bahagiakan orang tua dengan naik haji dulu misalnya gitu. Kayak setiap orang punya target pencapaiannya masing-masing, dan orang lain tuh tidak berhak untuk menilai pencapaian orang gitu, karena kan perjuangan individu itu masing-masing. Kenapa? Karena dari aku sendiri, bagi para cowok itu nikah di umur 27 sampai 30 tahun itu bisa dikatakan udah tua expired. Jadi ketika ada cewek nikah di umur 25 ke atas, ya bagi aku sendiri ya sudah tidak bisa dibilang perawan tua. Nah, kenapa? Terus juga ketika si perempuan ini udah menikah dan udah punya anak, pasti kan bakal kelihatan tua juga. Nah, jadi kalau menurutku cewek idealnya ya 23 ke bawah. Kalau ternyata pasangan kamu lebih dari 25? Ya harus terima. Tidak setujunya, karena gimana ya, kita memilih pasangan itu tidak bisa diburu-buru, karena kita berurusan dengan keluarga yang nanti kita jalankan sampai ya semoga sampai akhir hayat ya. Dan kalau misalkan Tuhan belum mengasihkan kita pendamping, ya mau nggak mau kita harus nunggu gitu. Itu kalau tidak setujunya. Kalau setujunya karena di umur 25 sampai 27 itu kata orang Jawa itu kayak mekar-mekarnya perempuan, kayak subur-suburnya perempuan. Jadi makanya kebanyakan orang desa itu menyarankan kalau bisa di umur 25 sampai 27 itu diharuskan untuk menikah, karena nanti kalau kedepannya punya anak nanti kita tidak tua, maksudnya kayak kita ketuaan terus nanti kita punya anak di umur yang tua, itu nanti kasihan di anaknya nanti. Soalnya menikah itu kan tentang kesiapan ya. Kalau jujur, kalau aku sendiri, kalau aku ya nggak pengen juga sih nikah terlalu muda gitu kan. Kalau emang nikah harus di atas 25 atau 27 karena emang ada suatu alasan yang itu baik buat diri kita sendiri, kenapa enggak gitu. Ya ngapain sih mikirin pendapat orang lain, kita punya tujuan yang harus dicapai, punya cita-cita yang harus digapai. Kalau kita nantinya bisa jadi lebih baik, versi terbaik dari kita, kan yang bangga juga harus keluarga. Bukannya pasangan kita malah minder tuh enggak, justru mereka harus bangga karena dia punya kita gitu. Ya, kalau menurut aku ya, kesetaraannya ini tuh dalam artian kedudukan mungkin ya. Kayak misal katanya tuh banyak yang bilang cewek tuh nggak cocok atau nggak pantas buat jadi pemimpin atau jadi ketua atau apa gitu ya. Nah, di sini tuh menurut aku persepsi kayak gitu tuh kayak kurang aja gitu. Soalnya itu tuh ibaratnya kayak cewek tuh lemah banget, kayak cewek tuh nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengekspresikan ini kan, nggak bisa mengekspresikan pilihannya, nggak bisa mengekspresikan apa yang dia pengen gitu loh. Jadi semua tuh seharusnya bisa sih, kayak cewek maupun cowok seharusnya tuh bisa mau jadi apa aja tuh bisa, bebas mau jadi inilah itulah deh pokoknya. Kalau dari wanita sendiri ya, kadang wanita itu ingin mendampingi seorang laki-laki bahwa ayo kita bareng-bareng untuk menjalani kehidupan ini gitu kan. Tapi terkadang dari cowok sendiri tuh kayak wah aku nggak mau membebani si wanita, tapi terkadang itu wanita juga ingin tugasnya dibagi sama rata gitu sih. Kalau ditanya perasaan aku gimana sih, ya gak gimana-gimana. Soalnya kan kalau dari aku ya, balik lagi tuh yang namanya rezeki tuh kan udah ada yang ngatur sendiri-sendiri. Kita sebagai para cowok pasti ya minder. Lucu sih. Nah, jadi apa yang akan aku lakukan? Ya pertama, udah jelas, aku bakal bekerja lebih giat dan aku juga akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mengembalikan diri biar pendapatanku ini lebih tinggi
dari si perempuan. Terus lagian yang menurut aku, yang aku tahu itu cowok tuh kan punya rasa gengsi yang tinggi. Coba bayangin kalau pasangan aku punya pendapatan yang lebih rendah dari aku, apa enggak jadi pasangan aku tuh insecure sama aku dan aku merasa tinggi. Ya walaupun bisa juga cowok kalau misalnya pendapatannya lebih tinggi dari aku bisa jadi juga ngerasa sombong. Nah di sini menurut aku PR sebagai wanita gimana kita harus upgrade diri gitu loh, upgrade diri dihargai oleh cowok tanpa memandang dari segi pendapatan, kecantikan dan lain-lain. Banyak kok cara upgrade diri menurut aku. Kalau jujur kalau aku sih insecure, tetap insecure. Istriku pendapatannya lebih tinggi dari aku, tetap insecure. Nah, tapi dari insecure itu pasti kan ada kayak dorongan buat aku buat usaha. Kan suami itu pasti akan berusaha untuk istrinya yang terbaik. Oke, menurut saya itu seburuk apapun pasangan kita itu tetap akan menjadi imam kita. Maka kita wajib untuk mematuhinya. Selagi itu dalam hal yang baik, kita harus mematuhinya. Terus apa yang akan saya lakukan jika pasangan saya itu seperti benalu, maka aku akan meminta waktunya untuk membicarakan hal itu dan mencarikan solusi dengan kepala dingin. Setiap keputusan apapun yang akan kita ambil, pada hakikatnya kita adalah seorang keluarga. Entah itu istri hanya seorang ibu rumah tangga, istri seorang kantoran, ataupun istri seorang pekerja lepas. Mau tidak mau, iya tidak, iya dan iya, harusnya dan harus sebagai suami harus mendukung keputusan yang dilakukan oleh seorang istri. Karena apa? Karena kita, suami dan istri itu sudah terikat oleh suatu janji, yaitu janji pernikahan. Entah itu mau sehidup ataupun semati, kita tetap bisa bersama. Mungkin seperti itu. Oke, wanita feminis. Menurut saya tuh tidak setuju. Kalau menurutku ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya tuh ya emang perempuan juga bisa melakukan segalanya sendiri gitu. Tapi biar bagaimanapun pasti ada lah hal yang kapan aja wanita butuh laki-laki gitu. Karena kan kita hidup kadang juga pasti butuh pendamping, butuh pendengar. Balas sefeminis apapun wanita dan sebisa apapun wanita dalam melakukan segala hal itu, dia pasti akan membutuhkan laki-laki. Karena kodratnya laki-laki itu menopang wanita, dan dalam mengambil keputusan pun laki-laki itu seringnya pakai rasional logika, sedangkan perempuan itu pakai isi hati. Jadi wanita itu membutuhkan seorang laki-laki. Tapi kan wanita kan nggak bisa kayak semuanya wanita kayaknya nggak bisa. Tapi menurutku tetap butuh peran dari laki-laki. Tapi kalau bukan feminis yang full, tapi ya mandiri gitu loh, wanita mandiri bisa kayak kemana-mana sendiri tuh oke-oke aja sih. Kalau perlu banget ya ngomong aja sama laki-laki. Kadang aku juga ngerasa sih, mungkin kadang suatu saat aku merasa aku tuh bisa ngelakuin ini, aku gak butuh laki-laki, aku bisa kok ngelakuin sendiri. Ya mungkin itu untuk beberapa masalah itu bisa, tapi mungkin nanti ketika udah berkeluarga, karena kita udah memutuskan untuk berpasangan lah ya, jadi kita harus mau menerima pendapat pasangan kita dan mau memikirkan jalan terbaik bagi setiap masalah yang ada. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau ya udah pasanganku juga bisa, nggak harus aku selalu. Oke, untuk membahas masalah cita-cita itu sebenarnya fleksibel ya. Menikah bukan alasan kita untuk berhenti bermimpi atau bercita-cita. Kalau dari aku sendiri, pendapat aku sendiri ya, di kehidupan aku itu pasti udah ada plan
Jadi nanti aku mau nikah umur berapa gitu. Aku sendiri kayak mau menikah itu harus sudah punya kayak pendapatan tetap. Jadi nantinya kalau berkeluarga itu ya minimal nggak memperbanyak masalah lah. Soalnya kalau ekonomi itu hal yang paling sensitif kalau menurut aku. Gitu. Jadi nggak, pokoknya harus ya meraih cita-cita dulu lah. Gitu. Satu lagi juga sebaliknya, menggapai cita-cita juga tidak harus kita menunda pernikahan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Lalu jika itu terjadi ke kamu lebih milih meraih cita-cita atau bertemu dengan Ya balik lagi, menikah itu bukan alasan kita untuk berhenti mengejar cita-cita kita kayak gitu. Jadi mungkin bisa kayak lebih, aku ingin mengambil peran si suami aku sebagai pendukung cita-cita aku. Kalau menurut saya, cita-cita itu bisa digapai kapan saja. Kalau misalkan kita misalkan sudah siap untuk menikah, kenapa kita tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu, lalu kita melanjutkan cita-citanya setelah menikah? Gitu. Tapi kalau misalkan keadaan cita-cita menuntut kita untuk tidak menikah, itu kan cita-cita tidak menghambat cita-cita itu tidak menghambat proses di dalam keluarga gitu loh. Jadi selagi bisa dua-duanya, kenapa enggak? Secara pribadi menurut saya itu benar. Kalau itu kayak apa ya? Yang namanya rezeki itu kan ya ada yang ngatur gitu kan. Jadi kalau pendidikan lebih tinggi itu kan belum tentu nantinya kayak pendapatan itu juga lebih tinggi gitu. Jadi ya nggak masalah sih kalau menurut aku. Okay, thank you. Ya karena mungkin kita sebagai suami itu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada istri kita nanti kelak. Karena bagaimanapun juga kita seorang suami adalah seorang pemimpin, meskipun lingkupnya kecil, yaitu lingkup keluarga. Bagaimanapun juga suami seorang imam yang kelak akan membawa arah tujuan keluarganya itu juga. Makanya pendidikan suami menurut saya pribadi harus lebih tinggi dari seorang istri. Dua-duanya sih, lebih memilih karir. Kita juga bisa berkarir, kita juga bisa fokus ke rumah tangga. Jadi yang penting bisa membagi waktunya aja. Kita tahu hak dan kewajiban kita tuh kayak apa gitu. Lagian berkarir juga kayak kita bisa bantu-bantu ekonomi keluarga kan gitu. Mungkin yang pekerjaan yang akan aku lakuin di masa mendatang tuh bukan yang pekerjaan full time ibu yang kerja full time, itu nggak mungkin kayak usaha, atau mungkin ngajar SD, atau mungkin yang cuma beberapa jam sehari. Jadi nanti bisa sehari itu kerja, sehari itu bisa mengerjakan kodrat sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Kayak mendidik anak yang paling penting. Setiap wanita itu cantik. Kalau menurutku, iya. Menurutku semua perempuan itu cantik. Setiap kecantikan di mata seorang laki-laki itu relatif. Kalau di standar Indonesia sendiri, wanita itu harus dituntut untuk menjadi cantik. Bentar. Kalau aku sih pengalamannya ya, kayaknya iya deh. Maksudnya gini loh. Tapi menurutku iya, menurutku ya. Menurutku cantik ya, maksudnya cantik apa? Cantik luar apa cantik dalam? Cantik dari definisi. Oh, kalau cantik dari definisiku, ya sopan lah. Kalau misal cantik dari fisiknya aja mungkin
kalau misal kita fokus ke fisik aja, mungkin nanti yang datang juga yang fisik, fokus fisiknya doang, yang fokus sama fisiknya kita. Nanti setelah kalau dia tahu kayak sifat kita, terus kayak karakter kita, mungkin bakal ditinggalin sih. Jadi harus tetap cantik. Cantiknya itu cantik ya, cantik pendidikannya, cantik sifatnya, cantik wajahnya gitu. Setiap wanita itu spesial di mata orang yang tepat. Intinya tidak setuju. Karena cantik itu kan nggak dari fisik doang ya. Cantik itu cantik dari hati, cantik dari pikiran, cantik perbuatan. Jadi maksud ada sih kita pengen sama orang yang jelek gitu. Ya caranya ya kita upgrade diri kita sendiri, kita tingkatkan kemampuan kita berusaha sebaik mungkin. Ya mungkin kalau kita orang baik, pasti ya pasangan kita, oh dia orang baik, jadi aku harus bisa baik kayak dia, harus bisa ya seimbang lah, kalau yang minimal seimbang. Jadi nggak hanya cantik fisik doang sih, cantik segalanya. Jadi ya kan emang semua manusia kan ada berpasangan-pasangan kan, udah ada sih di apa sih ayat Quran ya, kalau nggak salah nggak hafal ayat Quran apa ya gitu, maksudnya nggak harus cantik. Kalau misalnya laki-laki terima kamu apa adanya, pengen aja gitu. Jadi cantik di setiap orang kan emang beda-beda ya gitu menurutku. Oke, udah. Oke, thank you Fazal. Ada yang menurut si A, si B itu sangat cantik. Menurut si B, si C sangat cantik. Tapi apa sih makna kecantikan itu? Kalau menurut saya pribadi, setiap wanita itu cantik dengan porsinya masing-masing. Entah itu dengan pendidikannya, dengan sifatnya, ataupun dengan karakternya. Menjadi cantik itu bukan sebuah keharusan, tapi itu adalah dari keinginan wanita itu sendiri. Seperti itu. Kalau di standar Indonesia sendiri, wanita itu harus dituntut untuk menjadi cantik, untuk mendapatkan seorang laki-laki. Tetapi terkadang itu balik ke diri masing-masing, bahwasanya seorang laki-laki maupun wanita jika memilih pasangan, itu yang dipilih itu dari sifatnya. Thank you. Thank you, Henny. Sama-sama, bye-bye. Thank you, Safi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.